Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Biasa di malam Kamis kita mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Al-Arba'una Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah. 40 hadis tentang keutamaan La Ilaha Illallah karya Syekh Muhammad bin Marzuq Ad-Da'jani hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis ke-31, yaitu bab bara'atu ahli la ilaha illallah minal khuludi finnar. Terbebasnya orang yang berpegang pada la ilaha illallah dari kekekalan di neraka. Orang yang berpegang pada la ilaha illallah akan terbebas atau tidak akan abadi di neraka. Artinya kalaupun masuk neraka dia tidak akan kekal, gitu ya. Ini maksudnya, dan hadisnya sudah kita bahas, yaitu hadis yang menyebutkan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya hanya ada kebaikan sebesar gandum syairah. Begitu juga yang di lafal yang terakhir sebutkan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya ada kebaikan sebesar darrah, semut kecil. Darrah itu semut kecil. Ya, ini ada yang keluar dalam bentuk keluar dari neraka kebaikannya sebesar gandum dan ada yang sebesar semut. Ya, ini hadisnya, dan kita sudah menyebutkan faedah penting dari hadis itu. Di antaranya pertama, keutamaan tauhid, dan tauhid ini bisa menghapuskan dosa. Lalu kedua, bahwasanya pelaku dosa besar tidak akan kekal di neraka. Ya. Inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda halnya dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij berpendapat pelaku dosa besar kekal di neraka. Mu'tazilah juga sama. Walaupun di dunia mereka berbeda pendapat. Kalau Khawarij menyatakan pelaku dosa besar kafir. Kalau Mu'tazilah menyatakan tidak kafir dan juga tidak beriman, tapi di tengah-tengah antara iman dan kafir, kafir dan iman. Apa itu? Ya pokoknya tengah-tengah kata mereka. Nggak ada dalilnya sama sekali, cuma pakai akal saja. Lalu faedah berikutnya, hadis tadi menunjukkan iman itu bertambah dan berkurang, dan bahwasanya iman antara satu orang dengan orang lain berbeda-beda, tidak sama. Buktinya ini, ada yang keluar dari neraka kebaikannya sebesar gandum dan ada yang sebesar semut, bayangkan. Artinya bertingkat-tingkat. Lalu hadis tadi juga menunjukkan tentang adanya syafaat, dan bahwasanya syafaat tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang Allah ridhai setelah Allah izinkan. Inilah syarat diterimanya syafaat, yaitu diizinkan oleh Allah. Lalu orang yang akan diberikan syafaat adalah orang yang diridhai oleh Allah. Ya, orang yang diridhai oleh Allah. Makanya orang musyrik diridhai Allah tidak? Tidak. Makanya mereka tidak akan dapat syafaat, ya. Nah itu, lalu terakhir, hadis tadi menunjukkan luasnya rahmat Tuhan semesta alam kepada hamba-hambanya yang beriman. Bukti luasnya apa? Yaitu ada orang yang kebaikan sebesar begini, segini, bisa masuk surga. Nah, itu menunjukkan kasih sayang Allah sangat luas. Bayangkan kebaikan segini bisa masuk surga. Padahal kalau kita berbuat baik sebesar apapun di dunia, sebesar gunung sekalipun, itu nggak bisa membeli surga. Apalagi kebaikannya cuma segini. Nah, kok dia bisa masuk surga? Itu karena rahmat Allah, ya. Luasnya rahmat Allah. Nah, itu hadis yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk hadis yang baru. Babun minhu, bab termasuk sebelumnya. Masih judulnya ada hubungannya dengan bab sebelumnya, yaitu bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, berpegang pada la ilaha illallah, tidak akan kekal di neraka. Ini masih ada hubungannya. Al-haditsu tsani wa tsalasun, hadis ke-32.
Berkata Syekh sini hafizahullah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi hadits syafa'ah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala thumma akharra sajidan fayuqalu li ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' wasal tu'tah washfa' tushaffa' faqulu ya rabbi idzan li fi man qala la ilaha illallah qala laisa dzalika lak aw qala laisa dzalika ilaik walakin izzati wa kibriyai wa 'azamati wa kibriyai la ukhrijanna man qala la ilaha illallah. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dalam tentang hadis syafaat. Jadi hadis ini membahas tentang hadis syafaat, bahwasanya Nabi SAW bersabda menceritakan tentang kejadian yang ada hubungan dengan syafaat. Lalu, akhiru sajidan, lalu aku pun tersungkur sujud kepada Allah. Lalu dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, angkat kepalamu, ucapkanlah perkataan, niscaya engkau didengar. Mintalah, niscaya permintaanmu diberi. Dan berilah syafaat, engkau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Maka aku pun berkata, yaitu Nabi Muhammad, wahai Tuanku, berikanlah aku izin terkait dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Berikanlah aku izin terkait dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah pun berfirman, itu bukan milikmu. Atau ada perawi ini menyebutkan, atau itu bukan kembali kepadamu, akan tetapi demi kemuliaanku, keagunganku, kebesaranku, sungguh akan aku keluarkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadisnya Bapak. Hadis ini dari Anas bin Malik berbicara tentang syafaat, yaitu syafaatul uzma. Ya, syafaatul uzma ini syafaat yang sangat besar, syafaat yang terjadi ketika umat manusia dikumpulkan di mahsyar, padang mahsyar. Ketika itu semua manusia dalam keadaan takut, semua manusia dalam keadaan cemas, karena Allah marah di hari itu, dan tidak pernah Allah marah sebelum hari itu, tidak pernah Allah marah seperti kemarahan di hari itu. Nah, di sini juga menunjukkan Allah memiliki sifat marah, dan marah Allah tidak sama dengan marah manusia, sesuai dengan keagungan kebesarannya. Sebutkan dalam hadits ghadibah, jelas Bapak ya, marah. Maka umat manusia ketika itu karena khawatir kemarahan Allah, kemurkaan Allah, mereka mendatangi Nabi Adam, minta apa? Syafaat, supaya Nabi Adam minta kepada Allah supaya Allah jangan marah. Namun Nabi Adam angkat tangan dengan alasan, aku sudah melakukan dosa. Dosanya apa? Makan buah larangan. Lalu diarahkan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga angkat tangan dengan alasan apa? Beliau sudah pernah melakukan kesalahan mendoakan kaumnya. Padahal beliau ketika berdoa demikian, karena sudah dikabarkan oleh Allah tidak ada lagi yang beriman setelah ini. Jadi wajar Bapak ya. Kalau saya juga misalkan saya kalau jadi Nabi Nuh, ya sama juga. Saya udah dakwah nih misalkan. Lalu Allah udah ngabar nggak ada lagi yang beriman Nuh setelah ini. Saya dakwah sekarang nih. Lalu Allah pastikan Jibril datang setahu Allah berfirman nggak ada lagi yang beriman. Mau kamu dakwah bagaimanapun nggak akan ada yang beriman. Maka wajar kalau saya sudahlah ya Allah binasakanlah mereka. Ya tidak. Nah, tapi yang jadi masalah kalau kita apa seperti itu? Kita dakwah, apakah bisa pastikan saya dakwah? Oh nggak ada yang mau mendengarkan dakwah saya. Saya nyampaikan ayat Al-Quran, nggak ada yang mau dengar ayat Al-Quran. Saya nyampaikan hadis, nggak ada yang menyampaikan hadis. Apakah boleh saya angkat tangan? Ya Allah, binasakanlah mereka. Nggak boleh. Ini terjadi pada diri Nabi SAW. Jadi Nabi mengutus seorang sahabat ke suku Daus untuk ngajak mereka beriman. Nah, ternyata datanglah utusan menyatakan Daus sudah menolak. Suku Daus menolak dakwah oleh Rasulullah. Mereka bahkan menentang dakwah. Maka Nabi pun angkat tangan. Nah, orang yang hadir halak ke Daus.
binasalah Daus. Kenapa? Nabi udah angkat tangan, tandanya apa nih? Nabi akan berdoa. Nah, orang yang menyaksikan ketika itu ngirawan, udah berkata binasalah Daus, celakalah Daus, karena mereka mengira Nabi akan mendoakan keburukan untuk mereka. Namun ternyata Allahumma hdih Dausan, ya Allah berilah hidayah kepada suku Daus. Bayangkan, ini doa Nabi. Orang mengira Nabi akan mendoakan keburukan untuk Daus, malah Nabi mendoakan supaya suku Daus dapat hidayah. Akhirnya buah dari doa ini, Allah berikan hidayah kepada suku Daus, akhirnya mereka semua beriman. Nah ini, lihat, ini sikap bijak Rasulullah SAW. Ya, karena apa? Beliau tidak dapat kabar dari Allah bahwa suku Daus akan kafir dan menentang, Bapak ya. Ya, maka Nabi terus mengajak mereka dan mendoakan mereka, dan Allah kabulkan. Maka begitu juga kita. Kalau kita mengajak orang untuk mengesahkan Allah, tidak mau dengar. Mengajak orang untuk mengikuti sunnah Rasulullah, tidak mau dengar. Mengajak orang untuk meninggalkan syirik, tidak mau dengar. Jangan tergesa-gesa untuk angkat tangan, ya Allah binasakan mereka. Kita tidak tahu, kita kan nggak dapat wahyu dari Allah kan. Ya, kalau Nabi Nuh dapat wahyu, tidak ada lagi yang beriman setelah ini, udah. Makanya Nabi Nuh langsung berdoa untuk dibinasakan orang-orang kafir seperti itu. Nah ini Bapak ya, Nabi Nuh walaupun begitu, Nabi Nuh merasa apa? Perbuatan beliau itu dianggap kesalahan. Makanya ketika orang-orang berbondong-bondong pada beliau angkat tangan, datanglah kepada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim pun nggak angkat tangan, tidak bisa memberikan syafaat dengan alasan aku sudah berdusta 3 kali, dan 3-tiganya dianggap kesalahan. Ya, akhirnya beliau mengarahkan kepada siapa? Nabi Musa. Dan perlu kita ketahui, Nabi Ibrahim sudah berdusta 3 kali. Pada hakikatnya ini bukan dusta. Kata para ulama ini namanya tauriyah, Bapak. Tauriyah itu mengucapkan suatu kalimat yang memiliki 2 makna. Yang bicara menginginkan makna A, yang mendengar mengira makna B. Nah ini 3 tauriyah yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim dan dianggap dusta. Pertama, ketika Nabi Ibrahim diajak untuk pertama ketika Nabi Ibrahim bersama istrinya Sarah melewati suatu kampung, yang mana di kampung tersebut ada seorang raja yang suka merebut istri orang. Jadi setiap ada pasangan suami istri lewat ke situ, lalu si raja melihat, oh istrinya cantik, lalu direbut. Tapi kalau ternyata yang di sampingnya bukan istrinya, saudaranya, anaknya, nggak berani rebut. Oh ini ibaratnya aib, merebut ngambil saudari seseorang atau kakaknya atau anaknya. Tapi kalau istri orang nggak apa-apa direbut. Aneh. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim lewat ke situ, kampung tersebut, dihadang. Ditanya, siapa itu yang bersamamu? Maka Nabi Ibrahim jawab, ukhti, dia adalah saudariku, saudara perempuan. Maka para tentara yang menginterogasi, ya udah bebas. Gak berani merebut wanita yang bukan istrinya. Nah, padahal Nabi Ibrahim ketika menyebutkan dia saudariku, maksudnya saudari seiman. Nah ini, cuma yang dengar mengira saudari kandung, lah sahabat ya, dibebaskan. Nah ini namanya tauriyah, mengucapkan satu kalimat yang memiliki 2 makna. Yang ngomong menginginkan makna A, yang mendengar mengira makna B. Nabi Ibrahim menyatakan ini saudariku, yaitu saudari seiman. Betul tidak Sarah saudari seiman? Ya kan, istri Nabi ini kan saudaranya seiman kan? Ya. Ini, tapi yang mendengar mengira, oh ini saudari kandung, dibebaskan. Nah ini yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala kaumnya. Nah ketika itu sudah dihancurkan semua, Raja Namrud ketika itu menyuruh bawahannya untuk menginterogasi, menyelidiki, menyebarkan intel, menyelidiki siapa yang menghancurkan berhala-berhala itu. Dan cerdiknya Nabi Ibrahim, tidak semua patung-patung dihancurkan. Jadi berhalanya banyak di tempat ibadahnya, ibaratnya ada satu patung besar yang tidak dihancurkan. Beliau menghancurkan semua berhala tadi menggunakan apa?
Nah, setelah hancur semuanya, disisakan satu patung besar, lalu kapaknya dikalungkan ke leher patung yang besar itu, pergi. Nah, keesokan harinya masyarakat di situ geger, termasuk Raja Namrud. Kok bisa Tuhan-Tuhan kita hancur lebur begini? Patung udah pada hancur, cuma tersisa satu. Akhirnya mereka menyelidiki, diketahui dan berdasarkan info bahwasannya yang melakukan ini adalah Ibrahim, karena ketahuan beliau masuki itu di malam hari. Kenapa nggak siang hari? Ketahuan malam hari beliau senyap masuk, hancurkan itu. Nah, keesokan harinya diselidiki, diketahui ternyata Ibrahim. Ditanya, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah kamu yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Maka Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Sebenarnya yang melakukan ini, yang menghancurkan ini adalah yang besar ini, patung yang besar ini. Tanyakan kepada mereka kalau mereka bisa bicara. Nah, yang melakukan katanya apa? Yang paling besar ini. Tanyakan kepada mereka. Mereka ini siapa? Patung-patung udah hancur itu Tuhan-Tuhan mereka. Tanyakan Tuhan-Tuhan mereka kalau memang mereka bisa bicara. Nah, ini tauriah, Bapak. Bukan dusta. Sekilas seperti dusta, padahal bukan dusta. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim nyatakan gini, yang melakukan adalah yang paling besar kalau mereka bisa bicara. Tanyakan mereka. Jelas Bapak ya? Ya. Kalau mereka bisa bicara, ini yang melakukan. Yang jadi masalah, mereka bisa bicara nggak? Iya. Makanya. Nah, ini namanya tauriah. Ya. Orang yang ini, yang apa, mendengar mira, yang melakukan ini yang paling besar. Tanya mereka kalau mereka bisa bicara. Urutannya sebenarnya gini. Tanya, yang melakukan adalah yang paling besar jika mereka bisa bicara. Tanyakan mereka. Artinya yang bisa melakukan, Nabi Ibrahim di sini menyebutkan syarat terjadinya perbuatan kalau mereka bisa bicara. Kenyataannya bisa bicara? Enggak. Nah, ini namanya tauriah. Orang yang Nabi Ibrahim menginginkan makna ini, tapi yang dengar mengira makna yang lain. Nabi Ibrahim memaksudkan A, tapi kaumnya mengira B. Jelas Bapak ya? Nah, jadi gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim pun dianggap bagi beliau itu dusta. Padahal bukan dusta, namanya tauriah. Ya, jelas Bapak ya? Walaupun akhirnya mereka pun tetap tidak mau. Iya. Bahkan mereka menyatakan, laqad alimta ma haula yantiqun. Wahai Ibrahim, kamu sudah tahu mereka ini, Tuhan-Tuhan kami ini tidak bisa bicara. Ya, artinya sadar kan? Ya, namun mereka tidak sadar. Nah, Nabi Ibrahim menyatakan, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum? Apakah kalian tetap menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya dan tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian? Artinya patung-patung ini nggak bisa memberikan bahaya, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa memberikan rezeki. Apa kalian tetap menyembah seperti ini? Nah, harusnya sadarkan kaumnya kan, dibegitukan kan. Namun mereka udah gelap mata. Mereka menyatakan harriquhu, udah bakar saja Ibrahim. Wansuru alihatakum, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Bukan Tuhannya nolong mereka, tapi mereka nolong. Inilah orang musyrik ini, akal sehatnya sudah hilang, Bapak ya. Kalau orang berbuat syirik memang akal sehatnya sudah hilang. Dia jadi lebih rendah daripada binatang dan hewan, Bapak ya. Nah itu ya. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim dibakar, namun Allah selamatkan. Karena Allah berfirman, "Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman kepada api, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Ternyata api pun tidak panas, malah berubah jadi dingin. Nah itu kedua, Nabi Ibrahim. Jadi sekali lagi Nabi Ibrahim melakukan tauriah. Orang mengiranya Nabi Ibrahim ngomong A, padahal maksudnya Nabi Ibrahim B. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kan Nabi Ibrahim merasa bersalah karena sudah berdusta 3 kali. Yang ketiganya, ketika Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk melaksanakan
ritual-ritual ibadah mereka. Ibadah pada siapa? Berhala. Oh, ada kayak semacam acara, mungkin mereka acara inilah apa, festival, mereka ajak Ibrahim, kita yuk ini ibadah untuk apa, menyambut apa gitu loh, ibadahnya mereka pokoknya. Namun kata Nabi Ibrahim, inni sakim, sesungguhnya aku sakit. Nah, padahal Nabi Ibrahim sehat tapi bilang sakit. Nah, karena dibilang sakit kaumnya, ya udahlah, nggak jadi ngajak karena dibilang sakit, padahal maksud beliau sakit hati melihat kalian beribadah pada selain Allah. Nah, itu namanya tauriah, Bapak. Nabi Ibrahim memaksudkan A, kaumnya mengira B. Nah, itu namanya tauriah, bukan dusta, ya. Dan itu diperbolehkan, apalagi dalam keadaan darurat, dalam keadaan nyawa terancam, ya Bapak ya. Jangan kan gitu, berdusta, terang-terang berdusta, dengan jelas-jelas berdusta untuk menyelamatkan nyawa, boleh nggak? Boleh. Ya, Bapak ya. Apalagi kalau beliau bukan dusta, tauriah. Namun beliau menganggap itu tetap salah. Makanya beliau angkat tangan ketika orang-orang di padang mahsyar minta syafaat kepada beliau, angkat tangan. Beliau mengarahkan kepada Nabi Musa. Lalu orang pun datang kepada Nabi Musa minta syafaat, Nabi Musa juga angkat tangan. Inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha. Aku sesungguhnya pernah membunuh orang yang aku tidak pernah diperintahkan untuk membunuhnya. Artinya orang itu tidak berdosa, lalu aku bunuh. Aku nggak mau. Diarahkan kepada Nabi Isa, Bapak ya. Dan Nabi Musa sebenarnya ketika membunuh juga tidak sengaja. Kisahnya ketika dua orang bertengkar, yang satu dari bangsa Mesir, yang satu dari Bani Israel, Yahudi. Nah, ketika bertengkar, orang yang Bani Israel ini terdesak, minta tolong kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa melihat orang terdesak, maka Nabi Musa pun langsung bantu, ditonjok. Orang Musa langsung meninggal. Sekali pukul, bayangkan. Ini menunjukkan Nabi Musa orangnya kuat, sekali pukul langsung mampus. Nah, setelah dipukul meninggal, Nabi Musa langsung cemas. Nah, kejadian itu terus teringat oleh beliau, makanya di mahsyar nanti beliau pun merasa itu kesalahan. Ketika orang-orang minta syafaat, beliau lebih baik kalian kepada Nabi Isa. Dan orang-orang pun datangi Nabi Isa, lalu tidak disebutkan kalau Nabi Isa kesalahannya apa, namun Nabi Isa mengarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang datang kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi pun menyatakan, analah, sayalah yang akan melakukan itu. Sayalah yang akan berusaha untuk apa? Memberikan atau meminta syafaat. Akhirnya Nabi Muhammad pun datang ke bawah arsy, lalu apa? Sholat, sujud, lalu berdoa kepada Allah. Nah, ini Bapak, ini diantara hadisnya ini. Kita baca tadi, jadi Nabi ceritanya kan hadisnya panjang nih. Lalu kata Nabi di sini langsung loncat ke sujud beliau. Kemudian aku pun tersungkur sujud, berdoa kepada Allah, minta supaya bisa memberikan syafaat. Maka Allah pun berkata kepadaku, ini yang cerita Nabi Muhammad, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, ya, dan ucapkanlah sesuatu, niscaya ucapanmu didengar, dan mintalah, niscaya permintaanmu diberi, dikabulkan. Washfa'tu syafa', dan berilah syafaat, niscaya syafaatmu diterima. Nah, ini Bapak ya. Nah, disinilah Nabi Muhammad berkata, wahai Tuhanku, berizinkanlah aku terkait dengan orang-orang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya beliau minta untuk diberikan apa? Syafaat, supaya bisa memberikan syafaat kepada mereka, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya siapa? Muslim, ya, bukan orang kafir. Maka Allah berkata, yang demikian bukan milikmu, yang demikian tidak kembali kepadamu. Artinya Allah langsunglah yang akan mewujudkan itu. Walakin, akan tapi, demi keagunganku, kemuliaanku, kebesaranku, sungguh akan aku keluarkan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dikeluarkan dari mana? Neraka. Ya, itu Bapak ya. Hadis riwayat Muslim. Gimana kalau minta syafaat pada orang-orang saleh yang sudah meninggal kan? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh.
Sebagaimana kita meminta syafaat kepada Nabi pun nggak boleh. Padahal Nabi kan bisa memberikan syafaat kan. Tapi kalau kita minta syafaat kepada Nabi nggak boleh. Maksudnya Nabi udah meninggal, nggak ada. Tapi kalau Nabi ini masih hidup, wahai Nabi tolong doakan saya, boleh. Tapi Nabi sudah meninggal, nggak ada. Seandainya itu diperbolehkan, siapa yang praktekkan pertama kali? Para sahabat. Ketika Nabi meninggal, nggak ada satu pun riwayat para sahabat datang ke kubur Nabi, wahai Nabi tolong doakan saya supaya rezeki saya lancar, supaya ini. Nggak ada. Seandainya itu diperbolehkan, para sahabat lah yang paling pertama mempraktekkan. Kenyataannya nggak, Bapak ya? Nggak ada. Apa? Apalagi orang soleh. Iya. Sebagaimana berkah juga Bapak. Kalau Nabi memang jasad beliau Allah berkahi. Pakaian beliau atau apapun yang nempel dengan badan beliau, bajunya atau apa, atau rambutnya, betul. Tapi kalau selain Nabi tidak ada. Seandainya selain Nabi ada berkahnya, siapa orang yang paling pantas punya berkah? Para sahabat, Abu Bakar, ya kan? Tapi kenyataannya setelah Nabi meninggal, para sahabat tidak, misalkan cium tangan Abu Bakar supaya dapat berkah, atau bekas minum Abu Bakar direbut, berkah. Enggak. Seandainya berkah ada di tangan selain Nabi, Abu Bakar yang paling pantas kan? Punya itu kan? Tapi kenyataannya Abu Bakar nggak seperti itu. Para sahabat tidak melakukan itu. Kalau sekarang kan itu yang lebih banyak. Nah, itulah. Minta berkah. Iya, sebagian ada yang mencium orang yang dianggap keturunan Nabi. Iya. Naudzubillah, udah mencium terus dijilat, iya betul, ada kayak gitu. Naudzubillah min dzalik. Ada lagi yang sisa minumannya diperebutkan. Bahkan Bapak, ada seorang ini teman di sini pernah cerita di dalam siaran langsung, Bapak. Ada seorang yang dianggap katanya keturunan Nabi, katanya belum pasti ya. Jadi dia ketika lagi siaran langsung ceramah, kebetulan dia itu karena mungkin udara yang sedikit panas, dia pakai tisu. Lalu itu dilemparkan ke jamaahnya. Apa yang terjadi? Diperebutkan. Berkah. Jadi bekas keringatnya diperebutkan. Nyata ini ada seorang teman kita yang menyaksikan dalam secara langsung. Itu. Seandainya yang seperti itu ada selain Nabi, maka Abu Bakar yang paling pantas kan? Atau Umar, atau Utsman, atau Ali. Kenyataannya tidak ada satu riwayat yang menyebutkan kaum muslimin setelah Rasulullah wafat mereka cari berkah kepada Abu Bakar, nggak ada. Padahal Abu Bakar orang terbaik setelah Nabi, ya nggak? Betul kan? Tapi nggak ada satu pun riwayat, misalkan para sahabat setelah Nabi meninggal datang kepada Abu Bakar, wahai Khalifah Rasulullah, saya ingin cari berkah, mana apa sisa wudhumu, mana? Nggak ada. Ya artinya berkah yang ada di jasad manusia ini hanya berlaku bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada selain Nabi nggak ada, ya Bapak ya. Tapi kalau maksudnya berkah ada pada seorang itu pada ilmunya, betul. Ada seorang ulama nih, berkah membawa berkah. Maksudnya ilmunya membawa berkah, betul nggak? Karena berkah kebaikan. Ilmu itu kebaikan nggak? Kebaikan, ilmu cahaya. Ketika datang ulama, dia membawa berkah, betul. Maksudnya ilmunya, bukan jasadnya, Bapak. Jadi nggak perlu kalau datang ulama kita cium tangannya lalu menganggap dengan cium nempel dapat berkah, saya nggak. Yang berkah itu ilmunya, bukan badannya, Bapak ya. Nah itu jelas Bapak ya. Nah ini jadi hadisnya demikian, Nabi langsung meminta diizinkan kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat ya. Nah itu hadis riwayat Muslim. Kita baca ininya apa faidahnya. Dalal haditsu ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faidah. Minha, di antara faidah hadis ini, fadlu man qala la ilaha illallah wa annahu law dakhala al muslimun nara bidunubi la budda an yakhruja minha bi fadli hadhil kalimah. Di antara faedah hadis ini, keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Bahwasanya seandainya seorang muslim masuk neraka karena dosanya, maka mesti dia akan keluar dari neraka karena keutamaan kalimat tadi. Kalimat apa? La ilaha illallah. Nah ini keutamaan kalimat la ilaha illallah ya Bapak ya, bisa masukkan seorang ke surga. Dan kalau seorang memang punya dosa lalu masuk neraka, suatu saat dia akan keluar. Tidak mungkin selama-lamanya. Nah, makanya dalam hadis sebelumnya kan sebutkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan kebaikannya cuma segini, sebesar gandum bahkan sebesar semut. Bayangkan, dia bisa keluar. Seandainya nggak ada la ilaha illallah nggak akan keluar sama sekali.
Ya, orang kafir nggak akan keluar, dalam sejarah nggak ada, dalam hadis satupun ada di antara mereka yang keluar dari neraka. Ya, makanya nggak ada kebaikan atau berkah pada orang kafir. Maka nggak perlu cium tanganmu supaya cari berkah. Nggak ada berkah pada mereka. Dan saya saksikan sendiri, ini memang sedih zaman sekarang nih, banyak orang yang masih jauh dari ilmu ya. Saya saksikan kalau itu ya tokoh yang dianggap terkenal ya, mungkin ada sisi ininya apa mendingnya. Ini ada seorang apa namanya kalau Buddha tuh, pemuka Buddha namanya apa sih? Biksu. Saya nyaksikan sendiri. Biksu ini mencipratkan air. Iya. Yang diciprat ini muslim pakai jilbab. Mengira dengan diciprat itu dapat berkah. Na'udzubillah min dzalik. Sampai segini tingkat pemahaman kaum muslimin. Itu menunjukkan dakwah tauhid masih perlu disebarkan. Ya, buktinya masih ada orang yang masih punya pemahaman gitu. Dikira berkah bisa didapatkan dari orang kafir. Nggak ada, Bapak. Nggak ada. Ya, jangankan gitu. Abu Bakar aja nggak ada dalam satu riwayat kepada para sahabat. Nggak ada. Apalagi orang kafir. Astagfirullah. Inilah pentingnya dakwah tauhid ya, terus sebarkan. Apa? Itulah. Itu. Kalau di sini Iya, mirisnya itu ya nampak sekali dia pakai jilbab lalu duduk gini. Jadi orang kafirnya gini. Ciprat-cipratkan air. Ya Allah, hina sekali duduk di bawah muslimnya dan biksunya ciprat air. Jadi katanya cari berkah, diberkahi. Iya, itu menyedihkan Bapak ya. Makanya penting kita terus membahas masalah tauhid, menyebarkannya ya Bapak ya, terus ya kita optimis kalau memang apa dakwah ini tersebar dengan sendirinya yang seperti itu akan berkurang. Kenapa syirik itu tersebar? Karena dakwah tauhidnya tidak tersebar. Kalau tidak tersebar ya udah syirik merajalela. Makin tersebar ilmu, kebodohan makin kurang. Tapi makin sedikit tersebar ilmu, kebodohannya merajalela. Ya makanya penting sebarkan semampu kita lewat sarana yang sanggup kita masukin, entah internet kah, TikTok kah, Facebook atau apapun ya, offline maupun online itu istilahnya. Nah itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, wa minha thubutus syafa'ati lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwal maqamul mahmud al maw'udu bihi fi qouli ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara faedah hadis ini ditetapkannya atau tetapnya syafaat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan adanya syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itulah kedudukan terpuji yang sudah dijanjikan kepada Nabi kita. Jadi Nabi kita nanti akan memberikan syafaat ini sudah dikabarkan oleh Allah langsung. Yaitu diantaranya sini disebutkan dalam surat Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di antara sebagian malam salat tahajudlah. Yaitu salat malam. Di antara sebagian malam tahajudlah sebagai nafilah, amalan tambahan. Artinya Bapak kita kan yang wajib itu salat 5 waktu ya nggak? Nah kalau salat 5 waktu kita, masya Allah khusyuk, ikhlas, mirip seperti sholatnya Nabi, wah ini nggak masalah, kita nggak perlu sholat sunnah. Tapi kalau khusyuknya cuma di awal Allah Akbar, setelah itu mikir, oh dagangan saya di sana gimana, laku nggak, terus nanti kerjaan saya, khusyuknya cuma berapa persen, jalan-jalannya sampai 90%. Nah udah gitu, kita nggak sholat sunnah, dari mana kita bisa masuk surga kan? Nah kita butuh amal supaya apa? Bisa masuk surga. Maka bagaimana menutupnya? Sholat nafilah. Di antaranya tahajud. Jadi di antara sebagian malam tahajudlah sebagai nafilah, tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu akan memberikan kepadamu kedudukan yang terpuji. Mengapa membangkitkanmu lalu meletakkanmu, menempatkanmu pada kedudukan yang terpuji. Ayat ini memang ditujukan kepada Nabi, tapi sebenarnya ditujukan juga untuk umatnya, karena perintah untuk Nabi berlaku juga untuk umatnya ya, kecuali kalau ada pengkhususan Bapak, pengkhususan itu lain lagi ya. Contohnya kalau Nabi diperbolehkan seorang wanita datang menawarkan diri lalu tanpa
wali. Boleh. Itu. Ini khususan Nabi. Kalau kita boleh. Ya. Ya, itu ya. Khusus Nabi. Jadi asalnya perintah untuk Nabi, perintah untuk umatnya, kecuali kalau ada pengecualian, pengkhususan. Nah, di sini Allah nyebutkan mudah-mudahan Allah akan menempatkanmu pada kedudukan yang terpuji. Kedudukan terpuji maksudnya apa? Tadi memberikan syafaat. Nah, ini sudah disebutkan dan Bapak sudah kita bahaskan, sudah kita bahas dalam beberapa taklim. Di sini Allah menggunakan asa, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah itu bukan artinya ragu, tapi artinya pasti, Bapak ya. Jadi mudah-mudahan sama kita. Nah, kalau mudah-mudahan kita ya, mudah-mudahan saya besok bisa pergi ke Padang. Mudah-mudahan berarti bisa jadi berangkat, bisa jadi tidak kan? Ya. Tapi kalau Allah mengatakan mudah-mudahan, itu pasti artinya. Jelas ya? Ini disebutkan oleh seorang sahabat namanya Ibnu Abbas kalau tidak salah. Nah itu. Lalu faidah berikutnya, wa minha, di antara faidah hadis ini juga fadlun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya. Di antara faidah hadis ini, keutamaan Nabi kita dibandingkan seluruh Nabi. Artinya Nabi kita itu kedudukannya sangat tinggi, melebihi Nabi-Nabi yang lain. Buktinya dalam hadis ini. Yang mau dan sanggup untuk meminta syafaat kepada Allah, untuk diberikan syafaat siapa? Nabi. Sedangkan Nabi-Nabi yang utama, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semua angkat tangan. Padahal Bapak, Nabi ini Ibrahim, Musa, Isa, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Ini semua Rasul Ulul Azmi yang sudah Allah puji. Kedudukannya sangat dekat dengan Allah. Tapi walaupun begitu, mereka semua angkat tangan. Tidak bisa memberikan syafaat. Yang bisa hanya Nabi. Nah, ini menunjukkan Nabi kedudukannya lebih tinggi daripada para Nabi yang lain. Ya. Jelas apa ya? Walaupun Nabi pernah dalam suatu hadis, beliau jangan kalian melebihkanku dibandingkan Nabi-Nabi yang lain. Ini dalam rangka tawadhu, rendah hati. Jadi Nabi mengatakan demikian bukan berarti kedudukan beliau di bawah Nabi yang lain, tapi dalam rangka rendah hati. Jelas ya? Nah itu. Lalu faedah berikutnya, wa minha, di antara faedah hadis berikutnya, hadis ini juga yang berikutnya, dzikrul isti'dzanil qiyami bisyafa'ah, fa hiya milkun lillahi ta'ala, la yahiqqu li ahadin al-qiyamu biha hatta yasta'dzin. Qala ta'ala, qul lillahi syafa'atu jami'a. Di antara faedah hadis ini disebutkannya meminta izin untuk memberikan syafaat. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali kalau dapat izin dari Allah. Harus minta izin dulu. Kenapa? Karena syafaat itu milik Allah. Milik Allah, bukan milik Nabi, Bapak. Makanya Nabi kalau ingin memberikan syafaat tidak diizinkan Allah, nggak bisa ya. Itu milik Allah. Tidak ada seorang pun, kata Syekh ini, memberikan syafaat sampai dia minta izin kepada Allah. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 44, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, milik Allah lah seluruh syafaat. Seluruh syafaat, Bapak. Mau syafaatnya Nabi nih, mau memberikan syafaat milik Allah, mesti minta izin. Begitu juga orang soleh. Karena nanti yang bisa memberikan syafaat para nabi, para malaikat, orang soleh, para syuhada, orang yang meninggal di medan jihad. Mereka semua memberikan syafaat, tapi nggak bisa sampai minta izin. Kalau Allah izinkan, baru bisa memberikan syafaat. Kalau Allah tidak izinkan, nggak bisa memberikan syafaat. Makanya Bapak nih, kita perhatikan ayatnya tadi, katakanlah wahai Rasul. Rasul ini siapa? Nabi Muhammad. Milik Allah lah semua syafaat. Milik Allah, bukan milik Nabi. Makanya kalau memang milik Allah, kita minta syafaatnya kepada siapa? Allah, bukan wahai Nabi berilah syafaat. Enggak. Jelas apa ya? Ya, ini bantahan bagi orang-orang kuburiyin, orang yang para penyembah kubur. Mereka datang kepada makam wali tertentu, "Wah, saya minta syafaat ya wali ini, syekh ini, buya ini." Padahal syafaat itu milik Allah. Mintanya kepada Allah, bukan kepada orang mati. Jelas apa ya? Ya. Jadi sebagian orang kan menyatakan, "Loh, apa masalahnya? Saya kan minta pada Rasul. Rasul kan memberikan syafaat." Enggak. Sebagaimana kamu yakin
Apa malaikat bisa memberikan syafaat nggak? Bisa. Boleh nggak kamu berdoa kepada malaikat minta syafaat? Nggak boleh. Nah begitu juga Rasul. Ya tidak? Ya. Kan malaikat memberikan syafaat kan? Ya. Nanti akan memberikan syafaat. Nah pertanyaan, boleh nggak seorang berdoa, wahai malaikat, berilah syafaat, berilah saya syafaat? Boleh nggak? Begitu juga Rasul. Nggak boleh kita, wahai Rasul, berilah saya syafaat. Nggak boleh. Hanya kepada Allah. Ya Allah, berilah saya syafaat nabimu, yaitu Nabi Muhammad. Jelas Bapak ya? Nah itu. Lalu faedah berikutnya, besoknya. Sedikit lagi. Lalu faedah berikutnya, wa minha, di antara faedah hadisnya juga, fadilatud du'a fi sujud wa annahu minal mawatinil lati turja fihal ijabah. Ini terakhir kayaknya. Di antara faedah hadisnya juga, keutamaan doa ketika sujud, Bapak. Dan bahwasanya itu doa ketika sujud termasuk tempat waktu yang diharapkan dikabulkannya doa. Dalam hadis lain disebutkan itu posisi hamba, posisi di mana hamba sangat dekat dengan Allah. Fakfiru fihi sujud, fakfiru fihi doa, faqaminun an yustajabu lakum, kata Nabi. Karena itu perbanyaklah doa ketika sujud, niscaya akan dikabulkan doa kalian. Maka Bapak gunakan waktu sujud untuk doa. Sufyan Ats-Tsauri sebutkan ada seorang ketika itu tawaf. Waktu berapa kali keliling? 7. Dia ketika mulai tawaf, Sufyan Ats-Tsauri sujud. Ketika selesai tawaf baru ngangkat kepalanya. Saya nanya, berapa kali kira-kira, berapa menit itu? Anggap kalau lancar aja lah, berapa ya kira-kira? Saya juga nggak bisa ngitung nih. Berapa ya? 1 menit nggak mungkin lah, 2 menit, anggap 2 menit. Berarti kali 7, 14 menit. Sujudnya sampai 14 menit. Ini kalau lancar. Yang jadi masalah, Ka'bah itu apakah pernah sepi? Tidak. Pernah ketika corona. Selebihnya ramai sekali. Nah, kira-kira kalau anggap misalkan nggak terlalu padat lah, itu butuh waktu 4 menit saja, atau 3 menit lah mungkin gini ya. Nah, 3 kali 7, 21 menit sujud. Doa ketika sujud, bayangkan. Lama sekali. Ketika udah tawaf nyampe ke 7 kali, baru dia ngangkat kepalanya. Jadi apa yang dia lakukan? Doa. Apa? Itu apakah di akhir sholat? Enggak mesti. Kalau mengkhususkan di akhir sholat nggak ada dalilnya. Jadi sujud, kita dianjurkan doa ketika sujud di semua sujud, nggak mesti akhir sholat. Kalau kita mengkhususkan akhir sholat butuh dalil, dan nggak ada dalil khusus menyebutkan demikian. Kita sholat fardu, sholat wajib kan berjemaah. Kadang-kadang itu nggak bisa. Oh, kalau sholat fardu nggak mungkin. Apa itu ketika sholat sunnah nggak ada kita? Mungkin sholat sunnah kita sendiri ya. Tapi kalau sholat fardu kan memang nggak bisa, harus keridhaan makmum, Ya. Bapak ya. Jadi nggak bisa lama-lama. Kecuali sholat taraweh. Apa hadis itu untuk sholat sunnah atau Enggak, sebenarnya umum. Mau sholat fardu, sholat wajib maupun sholat sunnah. Cuman kalau sholat wajib, seorang jadi imam, ya harus keridhaan makmum. Kalau makmum nggak setuju, lama-lama jangan. Nah, iya. Dan begitu juga ini nggak berlaku untuk ini makmum. Maksudnya gini, kalau imamnya sujudnya sebentar, jangan makmum sujud lama sekali. Kalau terlalu lama sampai imam, ini bisa batal sholat makmum. Karena makmum diperintahkan ikut imam. Kasih ya. Ya cukup sampai sini. Soal pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan hadis ke-32 ini, yaitu faidah-faidah dari hadis tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.